Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada kalimat Yesus yang terdengar sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang mengguncang. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Pertanyaannya bukan hanya setan jenis apa ini, tetapi yang lebih dalam, mengapa doa saja tidak cukup? Mengapa harus puasa? Hari ini kita tidak hanya akan menjawab, kita akan dibongkar dari dalam, Bapak Ibu. Ketika murid-murid gagal, kekuatan tanpa kedalaman, ya. Peristiwa ini terjadi setelah para murid sebelumnya berhasil mengusir setan di Matius 10. Mereka punya pengalaman, mereka punya otoritas, mereka pernah berhasil, tetapi kali ini mereka gagal. Mengapa? Karena mereka mulai mengandalkan apa yang pernah mereka lakukan, bukan siapa yang mereka miliki, Bapak Ibu. Mereka punya metode, tetapi kehilangan hadirat, dan Yesus menyebutnya dengan kata yang tajam, kamu kurang percaya. Ini kejutan pertamanya, Bapak Ibu. Masalahnya bukan besarnya setan, tetapi kedalaman rohani, Bapak Ibu. Dengarkan ini baik-baik. Yesus tidak berkata, setan ini terlalu kuat. Ia berkata, imanmu terlalu dangkal. Sering kita berpikir ada setan level tinggi yang membutuhkan teknik khusus, tetapi sorga tidak bekerja dengan logika seperti itu. Masalahnya bukan pada kuasa gelap yang meningkat, tetapi pada intimasi yang menurun. Ini Bapak Ibu. Apa itu doa? Menyambung ke sumber kuasa. Doa bukan sekedar kata-kata, Bapak Ibu. Doa adalah keterhubungan. Doa adalah saat jiwa yang terbatas menyentuh pribadi yang tidak terbatas. Di dalam doa kita tidak sedang berteriak ke langit. Kita sedang menyatu dengan kehendak Bapa. Tanpa doa, pelayanan menjadi aktivitas. Dengan doa, pelayanan menjadi aliran kuasa, Bapak Ibu. Dan apa itu puasa, Bapak Ibu? Mematikan suara daging. Sekarang kita masuk ke misteri yang lebih dalam. Mengapa puasa? Karena ada suara lain di dalam diri kita. Suara daging. Suara yang berkata, aku lapar, aku ingin, aku butuh sekarang. Puasa adalah tindakan profetis yang berkata, tubuhku bukan Tuhanku. Puasa bukan membuat Tuhan lebih dekat, tetapi membuat kita lebih peka. Puasa menyingkirkan gangguan, mengasah kepekaan, dan menundukkan ego. Kejutan yang kedua, Bapak Ibu, doa menghubungkan, puasa menyelaraskan. Ini rahasia yang jarang diungkapkan. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Puasa menyelaraskan kita dengan Tuhan. Doa membawa kita ke hadiratnya. Puasa membersihkan ruang agar kita bisa tinggal di sana, Bapak Ibu. Tanpa doa tidak ada kuasa. Tanpa puasa, kuasa itu tidak mengalir dengan murni. Jenis ini, apa maksudnya? Jenis ini bukan sekedar berbicara tentang setan tertentu, ya. Ini berbicara tentang tingkat perlawanan rohani yang tidak bisa dihadapi dengan iman yang setengah-setengah, Bapak Ibu. Ada masalah di dalam hidup yang tidak pergi hanya dengan doa spontan. Ada belenggu yang tidak hancur hanya dengan kata-kata cepat. Bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh masuk ini. Gambaran profetisnya gunung dan akar. Bayangkan sebuah pohon besar yang terlihat di atas tanah adalah masalahnya. Yang tersembunyi di bawah tanah, itulah akarnya, Bapak Ibu. Doa menebang batang, puasa mencabut akar. Tanpa puasa, beberapa hal hanya tumbang sementara, lalu tumbuh lagi. Kejutan terakhir, Bapak Ibu, doa dan puasa bukan untuk mengusir setan, tetapi mengubah kita. Inilah puncaknya. Yesus
tidak sedang memberi formula pengusiran setan. Ia sedang membentuk manusia rohani, karena sebenarnya masalah terbesar bukan setan di luar, tetapi kedagingan di dalam. Dan ketika manusia diubahkan, otoritas mengalir secara alami ini. Setan tidak diusir dengan teriakan keras, tetapi dengan otoritas yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Apa panggilan bagi kita hari ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar percaya, tetapi untuk hidup di dalam kedalaman. Mungkin selama ini kita berkata, kenapa doaku tidak efektif? Mungkin jawabannya bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi sudahkah engkau benar-benar masuk ke dalam doa dan puasa? Hari ini Roh Kudus berbisik, bukan tentang berapa lama kamu berdoa, tetapi seberapa dalam kamu tenggelam. Bukan tentang berapa sering kamu puasa, tetapi seberapa jauh kamu menyerahkan diri. Karena ada jenis ini di dalam hidup kita masing-masing yang tidak akan pergi sampai kita berhenti main-main dan mulai sungguh-sungguh mencari wajahnya ini. Tuhan, bawa kami lebih dalam dari sekedar rutinitas rohani. Ajari kami berdoa sampai kami berubah, berpuasa sampai kami peka dan hidup sampai kuasa-Mu nyata. Hancurkan kedagingan kami, bangkitkan manusia roh kami, dan jadikan kami alat otoritas-Mu di bumi ini. Dalam nama Yesus, amin.